Ya, perkenalkan, nama saya Farah Fauzia. Saya bekerja di Puskesmas Rejowinangun. Dalam hal ini saya menjadi pemegang tanggung jawab UKM atau usaha kesehatan masyarakat esensial di Puskesmas Rejowinangun. Dalam hal ini kami bersama teman-teman kami akan memberikan satu materi 3, terutama nanti akan disampaikan oleh Bu Ririn, kemudian dari Dr. Yeni dan saya sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua remaja. Pada hari ini Puskesmas Rejowinangun akan memberikan suatu edukasi kepada remaja-remaja di sekolah-sekolah di wilayah Puskesmas Rejowinangun Trenggalek. Masa remaja adalah masa yang paling indah, masa yang tidak bisa diulang dan mempunyai fase usia 12 sampai 21 tahun. Dan ada beberapa fase, yaitu usia 12 sampai 15 tahun disebut masa puber pertama, kemudian usia 15 sampai 18 tahun pada puberitas, dan masa usia 18 sampai 21 tahun adalah masa di mana masa remaja akan memasuki masa dewasa. Untuk masa remaja yang usia 12 sampai 15 tahun mempunyai keinginan berkembang karena mereka awal dari merasakan rangsangan-rangsangan yang selama ini tidak pernah dirasakan oleh remaja. Jadi dari fase anak-anak ke fase pra-pubertas, dan kemudian memasuki masa pubertas, yaitu usia 15 sampai 18 tahun untuk yang laki-laki dan usia 11 sampai 18 tahun untuk usia remaja wanita, karena memang perbedaan wanita dengan laki-laki lebih dewasa dahulu wanita daripada laki-laki, ada jenjang renggang waktu 1 tahun, dan masa itu akan mengalami perubahan-perubahan banyak di masa remaja. Salah satunya yaitu perubahan fisik, di mana masa remaja laki-laki mulai tumbuh, jangkungnya mulai tumbuh, kemudian ada pertumbuhan dadanya mulai bidang, suaranya mulai besar dibandingkan masa anak-anak, kemudian mulai tumbuh rambut di kumisnya, ya, tidak di atas bibirnya sini, kemudian di ketiak mulai tumbuh rambut, di kaki, di tangan, kemudian di kemaluannya, dan itu menandakan bahwa si remaja itu sudah mengalami perubahan-perubahan secara fisik, terutama di alat kelaminnya, mulai merasakan yang namanya mimpi basah atau mulai merasakan pembesaran organ tubuhnya pada waktu pagi, katanya gitu. Kemudian kalau perempuan ada perubahan, ada pembesaran di daerah payudaranya, kemudian ada jerawat. Kalau dulu masa anak-anak belum pernah mengalami jerawat, tapi kalau sudah remaja ada ya jerawatnya. Kemudian juga tumbuh rambut, ya, di daerah ketiak, kemaluan gitu. Kemudian untuk organ intimnya sudah mengalami menstruasi. Kemudian kalau pada organ intim itu bertemu dengan sperma yang aktif, maka bisa terjadi kehamilan pada remaja. Nah, di fase inilah remaja harus berhati-hati dalam bergaul, ya. Kemudian pada usia 18 sampai usia 21 tahun itu remaja mulai mengalami di mana fase ini dia akan masuk ke jenjang persiapan usia dewasa. Jadi ada pendewasaan diri, kemudian tetapi dia belum bisa mandiri secara memenuhi kebutuhan hidupnya, belum bisa mandiri, tapi dia sudah mulai bisa menyesuaikan dengan
lingkungan dan orang-orang sekitar dengan sudah mulai bisa mengendalikan emosinya gitu. Kemudian sifat remaja sendiri ada beberapa hal ya adik-adik ya. Untuk sifat pertama adalah labil. Remaja mempunyai sifat yang sangat labil sekali. Mereka ingin menunjukkan siapa dirinya, who I am ya, ingin menunjukkan siapa dirinya, inilah saya. Jadi kadang-kadang dia tidak mau orang lain harus menekan dia, tidak mau. Dia keinginannya untuk mengembangkan dirinya. Itu sifat remaja labil. Kemudian emosional. Dia sangat emosional dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Anak-anak remaja atau anak-anak yang dikatakan memasuki fase usia remaja, ketika dia mengalami berbenturan dengan misalnya lingkungan sekolah, lingkungan dengan teman, lingkungan dengan keluarga, anak-anak remaja ini masih mengutamakan atau memperlihatkan keadaan emosional yang tidak terbendung. Nah, itu bedanya. Kemudian setelah itu usia remaja juga mempunyai keinginan untuk mencoba. Ketika dia diberi sesuatu hal yang baru, dia akan ingin mencoba. Contohnya apa? Misal bersosialisasi dengan lingkungan di luar dari lingkungan keluarga, karena biasanya dia sudah bersosialisasi dengan dunia luar ya, lingkungan luar. Misalnya ada yang mengajak, maaf ya, pacaran atau mengajak untuk mencoba minuman keras atau minimal merokok. Kalau si remaja ini tidak mempunyai proteksi diri yang kuat, maka dia akan ingin mencoba. Ingin mencoba itu dalam kapasitas kalau dia itu tetap tidak mempunyai edukasi yang kuat dari waktu di lingkungan keluarga, kemudian orang tuanya juga kurang perhatian atau kurang memberikan komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh remaja, maka dia akan terjerumus dalam kegiatan yang dicoba-coba ya. Jadi labil, emosional, kemudian ingin mencoba atau ingin tahu gitu. Kemudian yang ketiga adalah depresi. Remaja juga mengalami depresi yang sangat tinggi ketika dia berbenturan lagi dengan keadaan yang sangat dia tidak bisa menyesuaikan atau tidak suka dengan kegiatan yang bermuara pada kegiatan lingkungannya, dia mudah depresi. Artinya gampang stres ya, gampang down, dan itu harus ada orang-orang yang di sekitarnya yang bisa menguatkan, memberi motivasi atau memberi dorongan sehingga dia itu tidak sampai mengalami hal depresi tersebut. Karena memang sifat remaja seperti itu. Ya kalau ada cerita misalnya ada remaja ini kenapa Bu kok sampai stres, misalnya putus pacar. Ya memang seperti itu. Dia lebih banyak meluapkan sesuatu dengan kayak bom gitu ya, emosional, tetapi dia juga bisa down sekali. Jadi akhirnya mengarah ke stres. Kemudian dia juga gampang tertarik gitu ya. Remaja juga gampang tertarik. Dia gampang tertarik dengan lingkungan-lingkungan yang menurut dia itu mengasihkan, menyenangkan, padahal itu sebenarnya tidak baik untuk dia. Misalnya pacaran itu tidak tahu batasnya ya, batas yang seharusnya dilakukan untuk seorang remaja yang belum menikah. Kadang-kadang dia tertarik karena mendapat cerita dari temannya, oh ternyata pacaran itu enak. Kita bisa melakukan hal sekian, padahal itu melanggar semua norma-norma ya, norma-norma pendidikan, norma-norma agama seperti itu. Jadi memang di masa remaja ini memang kompleks sekali, unik sekali, dan banyak pengaruh-pengaruh yang kalau dia tidak kuat untuk memaintain emosinya, kelabilannya, kemudian rasa ketertarikannya dengan dunia yang beda selama itu, dia akan terjerumus. Kemudian ini beberapa contoh ya, kalau remaja itu
melakukan kegiatan yang di luar batas yang seharusnya dia lakukan. Contohnya seks bebas, ya, karena memang dalam materi ini kita tekankan bahwa kita menggali untuk mencegah remaja untuk melakukan seks bebas. Seks bebas di sini ketika seorang remaja antara usia 12 tahun sampai 21 tahun yang mereka itu tidak atau belum mandiri, ya, dalam menghasilkan income, tapi dia melakukan kegiatan misalnya berpacaran dengan pacarnya, ya, saking sayangnya sehingga melakukan kegiatan hubungan intim, ya. Hubungan intim itu apa? Karena remaja yang wanita sudah menstruasi dengan ovum yang ketika dibuai sperma dia akan bisa menyebabkan kehamilan. Lah, ketika terjadi hubungan seks di luar nikah, ya, yang seharusnya tidak dilakukan, maka ketika remaja itu yang wanita ini kemudian sampai mengalami kehamilan dan mempunyai anak, sedangkan usianya masih dibilang usia yang masih labil, usia remaja, pubertas, maka untuk anak itu sendiri tidak akan terjamin kebutuhan kebutuhan dari orang tuanya, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan secara maksimal untuk kebutuhan misalnya membeli susu dan lain-lain, itu tidak terpenuhi. Nah, akhirnya remaja yang tadi sudah mempunyai anak di usia muda, ya, dia akan mengalami yang namanya stres. Jadi saya bilangnya depresi. Karena apa? Aku di sekolah kok sudah punya anak, ya. Mungkin dari masa kehamilan dia malu. Keputusannya bisa macam-macam kalau malu, bisa digugurkan, ya. Atau bisa anaknya ini maaf ya, ada loh ya beberapa berita kalau adik-adik dengar bahwa bisa dibunuh atau bisa dibuang, nah, istilahnya seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan untuk si jabang bayi tadi, bisa seperti itu. Dan seandainya hal itu terjadi, adik-adik sudah berusia masih berusia remaja dan mengalami kehamilan, mempunyai anak yang masih di bawah usia dini, nah itu akan juga mengakibatkan si bayi itu tidak mendapatkan suatu kasih sayang yang penuh, ya. Akhirnya itu tadi bisa diberikan ke orang tua, atau karena tidak sukanya dia bisa digugurkan atau bisa dibuang, barangkali seperti itu. Dan kalau itu terjadi, untuk si bayi sendiri nanti akan dia tidak mendapatkan suatu kehidupan yang layak. Dan remaja itu sendiri pun akan hilang masa produktivitasnya. Karena apa? Karena dia tidak akan mengalami suatu proses remaja, ya, proses remaja yang senang-senang, yang mencari jati diri, tidak akan mengalami itu karena mereka fokus pada anak. Kemudian bisa saja ini akan menjadi suram masa depannya, begitu. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya harusnya secara dini orang tua mendampingi anak-anaknya, walaupun anak-anak itu sekarang sudah bernama remaja. Jadi mendampingi, orang tua harus bisa berkomunikasi, memberikan kasih sayang yang lebih kepada anaknya yang memasuki masa remaja. Mereka butuh tempat untuk tempat untuk curhat, begitu. Sekarang masa pandemi, ya adik-adik, masa pandemi seperti ini adik-adik tidak boleh keluar rumah. Oke, benar, tidak boleh keluar rumah. Tapi yang saya tahu yaitu adik-adik biasanya pegang apa itu? Gadget, ya, HP. Nah itu kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mengontrol, memberikan perhatian,
bahwa apa yang dilihat itu tidak sesuai dengan fase usianya, misalnya melihat konten-konten video porno dan lain-lain, itu akan bisa mengakibatkan hal yang fatal seperti itu. Terus kemudian orang tua juga harus memberikan edukasi kepada anaknya, menyalurkan bakat anaknya, menggali potensi anaknya, bakat apa yang baik untuk anaknya, sehingga anaknya tadi itu tidak terjerumus kepada seks bebas atau pergaulan bebas di usia remaja gitu. Dan terakhir, adik-adik, untuk motivasi dari saya, Bu Farah dari Puskesmas Rejowinangun, remaja adalah usia produktif. Remaja adalah usia di mana bisa menggali potensi dengan maksimal. Yang tahu kelebihan kamu adalah diri kamu sendiri. Galilah potensi, karena remaja adalah yang akan mengisi negara ini menjadi negara yang tangguh, negara yang maju. Dan kita Indonesia membutuhkan kalian semua. Mengutip Insinyur Soekarno, Presiden RI pertama, bahwa berilah aku 100 remaja, aku akan mengguncang dunia. Artinya apa? Bahwa dengan 100 remaja yang tangguh, kita bisa membawa Indonesia ini ke dunia internasional, yang siap berkompetisi dengan dunia internasional dan menjadi negara Indonesia yang maju. Jika Anda anak-anak baik, maka Anda akan berbakti pada orang tua, dan itu adalah Anda menjadi seorang remaja yang sukses. Dengan remaja yang sukses, orang tua Anda bangga, dan itu memperpanjang usia dari orang tua Anda. Jadilah remaja yang tangguh. Selamat. Kami dari Puskesmas Rejowinangun mendukung sebagai orang tua yang memberi dukungan penuh kepada remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, khususnya untuk adik-adik remaja. Di sini perkenalkan, nama saya Ririn Pujosari. Selaku di sini saya sebagai penanggung jawab program remaja Puskesmas Rejowinangun. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sekilas masalah kesehatan remaja, khususnya di era pandemi saat ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, siapa sih remaja itu? Jadi adik-adik perlu tahu siapa yang termasuk pada remaja. Remaja adalah golongan umur mereka usia 10 sampai 19 tahun, yang mana pada masa ini adalah masa-masa yang sangat rentan, masa-masa yang sangat labil, karena pada masa ini adalah masa peralihan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Kenapa dianggap rentan? Karena memang pada masa-masa ini terjadi perubahan-perubahan baik secara fisik maupun mental remaja. Padahal pada masa ini adik-adik remaja dituntut untuk bisa membawa jati dirinya, dituntut untuk bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan pada masa ini juga adik harus bisa membawa dirinya, karena pergaulan yang sangat luas. Mungkin dari sini selanjutnya kita akan sampaikan, sebagai remaja minimal adik-adik tahu triad remaja atau triad KRR. Apa itu triad KRR? Tri itu 3. A-nya itu ancaman, D-nya adalah
dasar. Jadi 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, pernikahan dini. Jadi namanya adik-adik remaja usia 10 sampai 19 tahun itu belum boleh menikah. Pernikahan dini sesuai Undang-Undang Nomor sekian itu sudah dijelaskan, itu minimal yang terbaru itu per 2018 itu minimal adik-adik remaja putri atau putra menikah usia 19 tahun. Jadi diharapkan memang adik-adik tidak menikah sebelum 19 tahun. Kita kalau SD saja sudah 12 tahun. Nanti kita naik ke SMA berarti tambah 3 sampai 18 tahun. Jadi minimal lulus SMA baru boleh menikah 19 tahun ya. Sebelum itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena memang besar sekali efeknya, dampaknya. Mungkin secara kematangan yang laki-laki juga belum siap sebagai bapak nantinya, dan yang perempuan juga belum siap menjadi ibu untuk mengandung calon bayinya nanti, dan itu resikonya sangat besar. Makanya kenapa disiapkan secara dini. Terus yang terkait dengan triad KRR tadi yang kedua, yang pertama tadi kan pernikahan dini, jadi kita tidak boleh melakukan pernikahan dini sebagai remaja. Yang kedua, seks bebas. Mungkin adik-adik sudah paham kalau seks bebas itu memang tidak boleh dan tidak usah dicoba-coba ya, karena memang itu sangat melanggar baik secara etika maupun secara religi, juga secara hukum. Terus yang ketiga, nafsa. Nafsa kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di sini termasuk di dalamnya yaitu mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi ya, termasuk narkoba, sabu, miras, masih banyak lagi ya, ganja itu masuk di dalamnya nafsa. Jadi 3 ancaman itu memang harus benar-benar dihindari ya, karena memang namanya juga ancaman. Kalau sudah namanya ancaman itu pasti banyak ruginya, semua rugi, tidak ada yang tidak rugi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi jangan sampai sekali-kali dicoba, karena mungkin kadang kan masa remaja itu rasa keingintahuannya kan tinggi, rasa penasarannya tinggi, jadi biasa untuk mencoba-coba, dan itu tidak usah, karena sekali jenengan adik-adik itu terjerumus, sekali saja adik-adik remaja salah mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan pergaulan Anda, pasti efeknya ke depannya, masa depan Anda yang kurang baik. Jadi sekali lagi tidak usah mencoba-coba. Untuk selanjutnya, selain 3 ancaman bagi remaja tadi, khususnya di era sekarang, era pandemi, remaja itu kan lebih sering banyak di rumah. Adik-adik yang biasanya sekolah bisa bergaul dengan teman-temannya, bisa bermain bebas kesana kemari, kumpul-kumpul sama teman-temannya, sekarang tidak bisa. Sekarang sekolah dengan daring, mau bermain dibatasi. Yang dulunya adik bebas, yang dulunya adik-adik dilarang atau dibatasi main HP atau gadget, sekarang justru difasilitasi. Dari sini pasti muncul masalah-masalah baru. Mungkin awalnya adik-adik
senang atau menikmati karena banyak libur di rumah. Tapi pasti adik-adik juga merasakan lama-lama jenuh, bosen. Awalnya adik-adik merasa happy main game karena sering udah ada fasilitas HP ya. Tapi lama-lama pasti ada muncul kejenuhan, kangen dengan suasana sekolah, kangen kumpul-kumpul sama temannya. Kemana-mana sekarang harus pakai masker, harus protokol kesehatan. Itu ya. Terus itu yang untuk mungkin kalangan yang bisa, yang mampu. Tapi untuk kalangan yang kurang mampu, mungkin dia bisa ketinggalan pelajaran karena tidak bisa mengikuti HP Android. Orang tuanya kurang mampu mungkin, jadi fasilitas HP Androidnya tidak terpenuhi. Ini sangat berpengaruh pada kondisi mental anak. Semuanya ini berpengaruh. Sekarang apa ciri-ciri gangguan kesehatan mental remaja khususnya di era pandemi? Yang pertama, biasanya anak-anak sering murung atau sering menyendiri, apatis, cenderung apatis atau tidak peduli dengan lingkungan, dengan keluarga. Ada saudaranya datang, pilih main HP, pilih di kamar. Itu salah satu ciri gangguan mental yang muncul pada remaja. Yang kedua, muncul kecemasan. Mungkin ini bisa dicontohkan adik-adik mulai kadang keluar kata-kata bosen bu, apa gimana, cegah aku, itu mungkin kata-kata yang sering keluar dari efek kecemasan. Terus terjadi juga perubahan perilaku yang ekstrim. Jadi yang awalnya mungkin adik-adik remaja ini periang, akhirnya bisa lebih diam. Atau mungkin yang dulunya nggak suka makan, sekarang lebih seneng makan. Tapi perubahannya sangat drastis. Itu ciri-cirinya. Atau sebelumnya dia tenang, akhirnya sering marah-marah. Itu juga salah satu ciri-cirinya. Terus lagi yang keempat, perubahan fisik juga secara drastis. Biasanya bisa badan naik secara drastis atau turun secara drastis juga. Karena mungkin pengaruh makan tadi. Ada yang masing-masing anak kan tidak sama. Ada yang kalau stres itu makannya semakin banyak, ada juga yang tidak mau makan. Itu. Terus yang terakhir, ciri-cirinya terjadi gangguan mental pada remaja. Itu terjadi apa? Kurangnya konsentrasi. Jadi anak-anak misalkan dipanggil itu kadang atau kadang malah tidak nyauri, cuman diem. Responnya kurang cepat. Itu konsentrasinya jadi menurun. Itu salah satu gangguan juga mental remaja. Nah, mungkin dari sini sudah muncul beberapa masalah pada remaja. Sekarang apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus ngapain sebagai remaja? Nah, ini sekarang menjadi tugas kalian. Jangan sampai, apalagi sekarang di era pandemi, adik-adik sampai kena gangguan mental. Jangan sampai. Apalagi terjerumus ke dalam teriak KRR tadi atau 3 ancaman kesehatan remaja tadi. Jangan sampai. Jadi apa yang harus kita lakukan itu tergantung adik-adik sendiri. Tergantung pilihan yang ada dalam hati adik-adik sendiri. Orang tua itu hanya
mendukung ya. Kalau adik-adik sendiri tidak mau atau berontak, percuma. Memang peran orang tua itu sangat penting, tapi utamanya tetap pada adik-adik sendiri. Gimana caranya? Yang pertama, tetap lakukan rutinitas seperti biasa, seperti sebelum pandemi. Contoh, sebelumnya adik-adik kan sekolah. Kalau pagi bangun pagi. Jangan karena tidak sekolah terus bangkok. Jangan ya. Jadi tetap adik-adik rutinitas seperti sebelum pandemi. Jadi tetap bangun pagi, mandi, sarapan, terus sekolah. Cuman bedanya kalian sekolah di sekolahan, tapi sekarang sekolah di rumah. Itu. Terus nanti kalau waktunya masih sisa, kalau di sekolah kan sampai siang, bisa bermain bersama teman-temannya. Kalau di rumah masih sisa jam sekolah, mungkin ya bisa dilakukan bermain teman-temannya. Atau bisa juga menyalurkan hobi. Dengan apa? Bisa dengan menggambar, bernyanyi, atau mungkin dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang membuat adik-adik happy. Mungkin awalnya kayak menggambar itu ya. Mungkin awalnya adik-adik hanya sekedar coret-coret saja. Tapi mungkin nanti secara tidak sadar ternyata adik-adik akan juga terkejut. Karena ternyata aku bisa menghasilkan gambar yang nggak jelek-jelek banget gitu. Padahal awalnya cuma coret-coret. Karena sering dilakukan, akhirnya seperti itu. Dan itu memunculkan sangat berharga bagi adik-adik sendiri. Poinnya sangat bagus buat mental adik-adik sendiri. Kebanggaan terhadap diri sendiri itu penting buat memunculkan PD. Itu yang pertama. Terus selanjutnya ciptakan aktivitas baru. Yang penting yang positif. Aktivitas baru itu macam-macam. Bisa olahraga, mungkin renang, sepak bola, atau sepedahan, atau mungkin beli papan catur, main catur, bisa ya. Jadi ciptakan aktivitas baru yang positif, yang penting. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Terus lagi, kita selama pandemi ini waktu kan banyak di rumah. Jangan sia-siakan. Manfaatkan waktu adik-adik untuk bisa manfaatkan waktu adik-adik untuk lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan orang tua yang biasanya jarang komunikasi, mungkin karena orang tua sibuk bekerja, adik-adik juga sekolah, nanti pulang-pulang sudah capek, jarang komunikasi. Manfaatkan itu, karena adik-adik sekarang waktu lebih banyak di rumah. Yang punya adik juga gitu, bermain bersama adiknya. Jadi waktu untuk keluarga lebih banyak, manfaatkan itu, karena itu juga penting. Terus lagi, aktif dalam kegiatan di lingkungan. Karena era pandemi, tetap ya kita boleh aktif, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Misalkan kegiatan keagamaan, terus ngaji, terus apalagi yang sekarang kalau remaja ada posyandu remaja, itu boleh adik ikut gabung, karena memang itu sangat penting dan menunjang buat kesehatan adik-adik semua. Karena kayak posyandu remaja itu juga wadah untuk remaja untuk memflorkan keinginannya, minatnya, dan juga untuk deteksi dini kesehatan remaja. Terus yang terakhir, mungkin adik-adik harus yakin apa? Yakin kalau adik-adik remaja itu bisa
Adik-adik harus bisa membuktikan kalau adik-adik itu adalah remaja yang bisa membanggakan orang tua, remaja yang sehat, remaja yang produktif, remaja yang bermartabat tapi juga tetap ceria. Bisa ya adik-adik ya? Saya yakin adik-adik pasti bisa. Karena itu memang tugas yang berat, tapi yakin kalau jenengan pilihannya tepat untuk menjadi remaja yang baik, insya Allah kedepannya juga baik. Mungkin sekian dari saya. Salam sehat buat kita semua dan khususnya adik-adik remaja. Tetap semangat, jadilah anak yang baik dan membanggakan buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Yeni dari Puskesmas Rejowinangun. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sedikit tentang COVID-19. Barangkali semuanya sudah pernah mendengar apa itu COVID-19. Pasti juga semuanya sudah sering membaca, sering browsing di media online apa itu COVID-19. Tetapi tidak ada salahnya kami dari Puskesmas Rejowinangun membawakan kembali supaya semuanya refresh kembali. Yang pertama, kalau kita membicarakan tentang COVID-19 pasti berhubungan dengan coronavirus. Apa sih coronavirus? Coronavirus itu adalah golongan virus yang bisa menyebabkan infeksi di saluran pernafasan. Kemudian kalau COVID-19 atau kita sebut juga dengan coronavirus disease yang ditemukan tahun 2019, makanya disebut dengan COVID-19, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Semuanya juga sudah banyak tahu. Untuk gejalanya bermacam-macam, mulai dari yang tingkat ringan sampai dengan berat. Untuk yang ringan biasanya ada yang dengan demam, kemudian disertai gejala di bagian saluran pernafasan, ada batuk, mungkin ada pilek, kemudian ada nyeri tenggorokan, kemudian di badan terasa lemas, atau bahkan mungkin sampai dengan yang gejala berat bisa terjadi sesak nafas. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mempunyai gejala dengan tersebut? Yang bisa kita lakukan pertama adalah harus memakai masker. Memakai masker dengan betul, kemudian istirahat cukup. Apabila keluhan tidak mereda, silahkan datang ke tempat fasilitas kesehatan terdekat. Untuk penularan virus ini karena bisa terjadi dari percikan atau droplet yang keluar dari mulut maupun dari hidung ketika orang yang terinfeksi itu berbicara, ketika sedang batuk ataupun ketika sedang bersin. Makanya kita dianjurkan untuk memakai masker. Kemudian untuk mendiagnosa COVID-19 ini positif, harus dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Untuk pemeriksaan sendiri bisa dilakukan dengan swab. Mungkin semuanya sudah pernah mendengar swab PCR. Itu adalah media yang bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit COVID-19. Barangkali ada yang sudah pernah mendengar juga adanya rapid
kalau rapid antigen, antibody ini hanya digunakan untuk screening, jadi bukan untuk diagnosa. Apabila ada yang dengan gejala tersebut kemudian diperiksa antibody, hasilnya reaktif, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan swab PCR untuk menegakkan diagnosa. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, pengobatannya dari sedang sampai dengan berat, bermacam-macam tergantung dari tingkat keparahannya. Kemudian satu lagi hal yang penting, bahwa orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini bukanlah aib. Apabila ada teman, saudara, tetangga yang ternyata dengan COVID-19 positif, tolong jangan dijauhi, tapi dukung dan motivasi untuk dia semangat sembuh. Tetapi kita juga penting lagi supaya tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 ini, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Untuk penularan COVID-19 ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk secara langsung, ketika orang yang terinfeksi tersebut batuk, berbicara ataupun bersin, maka akan terjadi cipratan dari mulut ataupun hidung, sehingga kita disarankan untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian untuk yang sakit maupun yang tidak sakit disarankan juga dengan memakai masker. Untuk memakai masker juga harus secara benar. Masker yang benar dipakai menutup mulai dari hidung sampai dengan dagu. Kemudian apabila melakukan aktivitas yang memerlukan membuka masker, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dan melepas masker dari talinya, tidak dari bagian maskernya. Setelah melepas masker, kita juga sebaiknya mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga memakai sabun. Satu hal lagi, ketika kita sedang mengalami gejala seperti batuk, untuk batuk kita harus dengan etika yang benar. Untuk etika yang benar untuk batuk bisa dengan menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu sekali pakai. Setelah dipakai kemudian langsung dibuang. Kalau memang tidak tersedia tisu, bisa menggunakan lengan atas bagian dalam atau mungkin baju kerah bagian dalam. Misalkan contohnya seperti ini. Seperti ini. Jadi tidak ketika kita batuk, kita biarkan virus menebar kemana-mana. Ketika batuk, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan memakai masker. Penggunaan masker yang benar, kemudian rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak, ini sangat penting sekali kita lakukan supaya penyebaran virus corona ini segera teratasi, segera terkendali, sehingga kita semua bisa pulih seperti sedia kala. Kemudian pesan kami dari kesehatan, virus corona ini tidak bisa dihilangkan oleh satu dua pihak, tapi perlu kerjasama dari semuanya. Mari bersama kita melawan virus corona, mari kita bersama berjuang memberantas penyebaran virus corona ini, dimulai dari diri kita sendiri. Barangkali demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.